Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baca doa terlebih dahulu. Gilang, silakan dipimpin doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas Udah, Bu. bacaan doanya. Semoga apa yang kita doakan hari ini mendapat manfaat dari kalian. Dulu isi absen. Silakan isi absen di link yang Ibu berikan. Oke, sudah semua ya ngisi absennya. Pelajaran minggu yang lalu kita belajar tentang apa ya? Tentang dampak dari modernisasi, Bu. Iya, benar sekali Joandro. Adapun manfaat dari belajar dampak negatif modernisasi ini, pertama kita mungkin bisa memahami dampak negatif itu terhadap kehidupan masyarakat sosial kultural. Kemudian kita mengetahui beberapa konsep tentang dampak globalisasi itu sendiri. Ketiga, kita mungkin mampu mengatasi atau mencari solusi dari pemecahan masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita dari dampak globalisasi. Nah, coba perhatikan sekarang tentang tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran dampak negatif dari globalisasi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, peserta didik mampu memahami konsep-konsep atau menguraikan konsep-konsep dari globalisasi terhadap sosial kultural melalui penjelasan materi yang disampaikan. Kemudian tujuan kedua yaitu melalui gambar nanti westernisasi, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif globalisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang dampak negatif globalisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia dengan penuh rasa percaya diri, aktif, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Adapun materi yang akan kita pelajari dari dampak globalisasi ini, kita akan mempelajari dampaknya ada 4: konsumtif, sikap individualistis, westernisasi, dan hedonisme. Nah, coba kalian lihat di lembaran LKPD itu, sama cermati gambar. Apa perbedaan gambar 1 dengan gambar 2? Yang gambar pertama itu tentang apa, Sasa? Termasuk kepada perilaku konsumtif, Bu. Pertanyaan yang kedua, apa yang bisa Anda ceritakan dari dua gambar yang berbeda tersebut? Siapa yang ngasih pendapat? Gambar pertama yaitu yang seperti kita lihat para turis yang sedang berjalan-jalan di daerah Indonesia. Dan gambar kedua dapat kita lihat ada orang Indonesia menggunakan pakaian yang memiliki ciri khas yang sama dengan bangsa turis tersebut. Nah, coba lihat pertanyaan yang ketiga. Coba kaitkan dengan materi gambar apa nomor 2 ini. Yang kedua. Ini Westernisasi, Bu. iya. Jadi dampak dari pakaian yang digunakan oleh perempuan yang bertopi di pinggir pantai itu adalah salah satu contoh dari westernisasi. Westernisasi itu adalah sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya hidup barat, budaya barat, seperti gaya berpakaian, gaya tingkah laku maupun kebudayaan. Jadi pertanyaan tadi nomor 3 tadi itu yang dijawab oleh Sasa dan kawan-kawannya itu adalah westernisasi, benar sekali. Nah, sekarang silakan diskusikan untuk lanjutannya. Apa itu sebenarnya westernisasi? Apa itu faktor-faktornya? Itu akan kalian diskusikan di dalam kelompok. Nah, sebelum bergabung dalam kelompok, coba diperhatikan pertanyaan masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu pertanyaannya sama semua. Apa yang ditanyakan? Pertanyaan pertama, uraikan tentang keterkaitan gambar dengan materi, termasuk di situ pengertian faktor-faktor yang westernisasi. Pertanyaan yang kedua, berikan analisa Anda dampak yang ditimbulkan dari gambar kedua terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Yang ketiga, itu adalah solusi dari penyelesaian gambar remaja yang meniru pakaian turis tadi atau westernisasi tadi. Sudah bisa dipahami? Sekarang kita kelompok 1 itu terdiri dari Dea, Yesa, dan Api. Kelompok 2 itu terdiri dari Sasa,
Anggi, Mipta, dan Abdullah. Kelompok 3 nanti itu adalah Juando, Gilang, dan Ripaldo. Baik, sekarang masing-masing kelompok bergabung ke dalam linknya masing-masing. Sudah dapat pertanyaan nomor satunya, kelompok 1? Sudah, Bu. Oke, bisa ditampilkan Bu, jawaban kelompok 1 yang nomor satunya apa? Faktor-faktornya apa saja? Faktornya yaitu mengikuti tren, Bu. Kemudian pindah kelompok 2. Kelompok 2 kira-kira apa nih? Yang kedua ditimbulkan Bukan kelompok akan 2. mengaitkan laki-laki untuk melakukan yang merusak harga diri kita, pemborosan, lakukan kebaruan, memulai budaya berpakaian Indonesia, dan remaja. Oke, kelompok ini dalam dampak pemecahannya apa untuk terhadap perempuan yang ini dampaknya. Pemecahannya apa kira-kira yang mau dipilih dari Gitu kan, solusi dari dampak negatif tadi yang sudah dimunculkan? menurut saya sendiri, pasti ada 4 faktor dorongnya, yaitu teknologi yang semakin maju yang membuat kita perasaan cari kebebasan seperti negara kapitalisme, yaitu negara barat, maraknya budaya barat atau percampuran Nah, nanti Sasa bisa juga niru karena meniru serta kebaratan. Oke, Sasa, nanti dipilih kira-kira dari dampak negatif itu apa yang mau kamu selesaikan di dalam solusinya ya. Jadi dipilih salah satu, Sasa, kelompoknya. Salah satu dampaknya itu dipilih. Kemudian bagaimana solusinya. Oke ya, Sasa. Kalau ada pertanyaan nanti kamu tanya dengan Ibu. Ibu pindah kelompok 3. Sudah dapat faktor-faktornya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pendorongnya kira-kira yang bisa dimunculkan, dibacakan aja. Iya, yang pakaian. Dorong wanita tadi, Bu. Iya, yang pakaian seperti kebarat-baratan atau westernisasi. Itu apa faktor pendorongnya? Ya, Salah satunya, Bu. Ya. Salah satu faktor pendorong adanya pergejolakan moral di hati Bu, yang mana pergejolakan tersebut disebabkan karena pemikiran wanita yang menyukai. Nah, kalau tadi kan itu sudah dipilih ya, salah satu faktor. Coba dikembangkan kira-kira solusinya bagaimana untuk memecahkan masalah atau dampak yang kamu usulkan tadi. Jadi kita organisasi tadi akan kita bahasanya kesadaran masalah budaya yang baik bahwa masyarakat ini Kamu pilih, kamu kembangkan ya. Ya, faktor pendorong. Ini faktor pendorongnya kan, Bu? Berpakaian seperti kebarat-baratan itu apa faktor pendorongnya? Faktor pendorongnya yaitu mengikuti tren masa kini, Bu. ada orang Nah, kalau itu yang kamu pilih, salah satunya nanti dikembangkan menjadi solusinya bagaimana kalau dia ngikutin tren supaya dia tidak ngikutin tren yang masa kini, tetap tren tapi tidak harus menggunakan pakaian seperti orang barat. Itu bagaimana solusinya? Kelompok 1 bagaimana? Sudah ada solusinya, Bu. Kelompok 2 sampai di mana hasil diskusinya? Namanya apa sih, Bu? Oke. Ya, Bu. Ya, waktunya ya mau habis waktunya untuk diskusi. Nanti kita bergabung lagi ke ruang utama kita. Dampaknya tadi apa saja? Kalau dampak 4 Ada 4 kan? Nah, pilih salah satu saja dampaknya, kemudian itu dikembangkan untuk mencari solusinya. Akan gabung ke room utama. Nah, sekarang saatnya kita melakukan perkelompok. Kelompok yang mana duluan, Bu? kelompok 1, Bu. Ya, silakan kelompok 1 presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami tentang dampak yang ditimbulkan yaitu mudarnya budaya berpakaian di Indonesia. Solusi yang kami dapatkan yaitu yang pertama, lebih norma-norma negara sendiri yang berbeda dari negara barat yang liberal, bersikap sederhana, harus ada sikap sadar diri, baik mengikuti budaya kita memakai gaya barat-baratan
Dan yang terakhir harus mampu memilih dan memilih mana yang patut dicontoh dan mana yang tidak patut dicontoh. Itu saja dari kami. Jika ada tanggapan dan masukan dari teman-teman yang lain boleh. Oh, Juandro, kenapa Juandro mau masih masukan? Oke. Ada Bu mengenai dampak yang ditimbulkan, yaitu dampaknya bangsa Indonesia, lunturnya budaya akibatnya westernisasi, dan budaya bangsa Indonesia yang semakin melemah. Nah, sekarang kita masuk pada solusinya. Coba perhatikan solusi dari yang dimunculkan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan warahmatullahi yang akan wabarakatuh. disampaikan oleh Kami tadi, kami mampu menarik sebuah kesimpulan. Sulap. Dia lah lebih kurang tidak banyak. Mana ini kan hamba lebih mana mana kita kita itu ya dunia kita malah dan kita berpengaruh nanti. Malah yang Indonesia Pakistan yo. Nah, tahu lihat ada ya dunia tadi nak abot telu. Lagi. Kita bisa mulai tahu lihat ada ya di sini naik apa tahu. Nah, motor mereka saya bangun. Tas hal ada isa. Sebelum kita orang pertama. How? Itu satu, rusaknya kebudayaan bangsa Indonesia. Dua, lunturnya budaya akibat adanya westernisasi. Tiga, budaya bangsa Indonesia yang semakin melemah. Empat, timbulnya sikap yang cenderung konsumtif. Lima, maraknya sikap hedonisme. Enam, sikap individualis. Sementara itu, yang dapat kami simpulkan adalah, yaitu satu, memberikan sebuah pendidikan ideologi bagi bangsa Indonesia sejak dini. Dan kedua, itu memberikan pendidikan moral yang bersifat mengikat para siswa agar tetap berpendirian kuat terhadap ideologi yang dipilih. Tiga, itu membuat suatu pasal yang bersifat mengikat bangsa agar penyaring budaya mampu dilaksanakan. Sekian Bu, itu hasil kelompok kami. Silakan kelompok 2 dan kelompok 1 berikan masukannya atau tanggapannya. Apakah ada yang ingin memberikan masukan? Kasih masukan. Apa hubungannya sikap hedonisme dan pola hidup konsumtif kepada westernisasi? Itu seperti yang kita ketahui, yaitu hedonisme, yaitu mengenai kenikmatan pribadi. Dan sikap konsumtif, yaitu sebuah sikap yang mengonsumsi secara berlebihan. Apa sikap hedonisme ini kita kedepankan, maka tidak akan ada batasan atau penyaringan dalam dampak globalisasi, dampak negatif. Sehingga, apabila dampak negatif dari globalisasi, namun hedonisme tetap berlaku, maka tidak akan ada penyaringan dampak negatif globalisasi. Lalu, mengenai pola hidup konsumtif, yaitu berdasarkan dampak globalisasi, yaitu adanya pendistribusian atau impor dari luar, sehingga bila tidak dibatasi, maka nilai-nilai rupiah akan melemah dan desa negara akan menurun, sehingga negara pun akan bangkrut. Itu saja penjelasan dari saya. Ya, terima kasih Juandro atas masukannya. Baiklah, masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan semua hasil diskusinya, mulai dari faktor, dampak, sampai solusinya. Kita, Ibu akan kasih masukan sedikit bahwa konsumerisme, individualisme, westernisasi itu, dengan kita membahas ini semua dampak-dampak negatif tadi, diharapkan kita bisa menyikapi dampak negatif dari globalisasi itu. Paling tidak kita bisa mengatur pola hidup kita dari konsumtif. Sekarang dari pelajaran ini apa yang bisa kita petik? Angkat tangan. produk dalam Bu. Mencintai produk dalam negeri. Ya, semuanya sudah memberikan masukan yang hebat untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata yang sebenarnya. Sekarang waktu kita sudah mau habis. Ada tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Nah, karena ini sudah selesai, terima kasih atas semua partisipasinya dan atensinya. Kita berikan aplaus untuk semua kelompok sudah mempresentasikan dan semua peserta kelompok yang sudah memberikan masukan dan tanggapan. Ibu akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.